What's up teman-teman, kali ini saya akan share kepada kamu my favorite lens. So lensa ini, lensa yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi dalam project apapun. Wedding, pre-wedding, musik video, corporate video, semua saya pasti gunakan lensa ini. Dan lensa itu adalah Sigma 1835 f1.8. Saya akan share kepada kamu hal-hal yang saya senang dan yang saya tidak senang dengan lensa ini. So yeah, coming up. Pertama adalah aperture. Jadi bukan lensa itu f1.8. Jadi di 18 mm f1.8 sampai kalau kita zoom in juga tetap f1.8. Jadi dia konstan gitu, dan konstan aperture ini sangat bermanfaat sekali ketika kita shoot video. Jadi ketika kita mau pakai di wide open 18 mm dia tetap f1.8, dan ketika kita zoom in ke 35 mm dia akan tetap f1.8, dan dia tidak akan ada perubahan dari cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Dan itu satu hal yang sangat saya senang sekali dari lensa ini karena konstan di f1.8. Dan hal yang berikut adalah dia punya zoom range, yaitu dari 18 ke 35. Jadi 18 itu sudah sangat cukup wide sekali, jadi sangat lebar, dan kita zoom in ke 35 mm itu sudah sangat cukup juga untuk shoot portrait, shoot close up. Itu sangat cukup sekali buat saya sejauh ini, dan itu satu hal yang saya dapat di satu lensa ini. Jadi saya sudah dapat wide dan juga close up, bisa semua dengan menggunakan satu lensa tanpa harus ganti-ganti lensa. Itu hal kedua yang buat saya sangat jatuh cinta sekali dengan lensa ini. Dan yang ketiga adalah dia punya focus ring. Jadi dia punya focus ring ini sangat bagus sekali. Jadi ketika saya putar dia punya manual focus, dia punya manual focus ini sangat berfungsi, sangat baik. Jadi itu bisa rasa bahwa oh dia punya fokus ini lagi berputar, atau dia punya fokus ini sangat enak sekali diputar. Dibandingkan dengan beberapa lensa yang saya punya, yang mana saya gunakan lensa Sigma 16 mm, itu dia punya fokus tuh kayak gunakan wire focusing. Jadi ketika kita manual fokus tuh kurang enak, tapi dia punya manual fokus di lensa ini sangat smooth, dan saya orangnya paling senang menggunakan manual fokus ketika shoot video, dan kurang lebih sekitar 80% itu saya shoot manual fokus, sedangkan 20% itu saya kayak shoot menggunakan gimbal. Jadi manual focusing yang sangat smooth di lensa ini sangat membantu saya dalam satunya project-project. Jadi itu hal ketiga yang saya senang dari lensa ini. Dan hal keempat adalah dia punya berat. Jadi lensa ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil juga, dan dia punya berat juga tidak terlalu berat, dan sangat lumayan, sangat pas sekali presisinya. Karena ketika saya shoot handheld, dia punya berat ini sangat membantu untuk menstabilkan saya punya kamera. Jadi kadang saya shoot handheld dengan beratnya lensa ini dan juga kamera yang sedikit berat, dia akan berguna untuk saya ketika handheld shoot. Itu dia tidak akan terlalu shaky, tidak akan terlalu goyang. Jadi berat lensa ini juga bisa jadi disadvantage dan juga bisa jadi advantage. Jadi advantage-nya seperti yang saya bilang tadi, bahwa dia bisa membantu saya dalam handling kamera secara handheld. Jadi dia punya stabilisasi itu sangat cukup sekali dan sangat bagus ketika kita punya kamera atau lensa itu berat begitu. Dan yang berikut adalah ketajaman dari lensa ini. Dan Sigma terkenal dengan dia punya manufaktur yang membuat lensa sangat tajam-tajam. Sigma 1835 juga sangat tajam sekali. Jadi dari awal saya beli, saya sudah rasakan dia punya ketajaman. Lensa ini sangat luar biasa bagus. Baik saya gunakan di saya punya Lumix GH5, Lumix S1 maupun saya punya Canon 700D. Ketika saya ambil foto di Canon 700D dengan lensa ini, dia punya hasil top sekali, sangat bagus sekali dari sisi ketajaman gambar yang saya shoot menggunakan saya punya kamera. Jadi ketajaman gambar menjadi salah satu advantage yang saya temukan dari lensa 1835 ini. So itu beberapa advantage yang saya temukan dari lensa ini. Dan sekarang mungkin saya akan coba spill sedikit hal-hal yang saya rasa kurang bagus dari lensa ini, dan kenapa lensa ini mungkin ada sedikit disadvantage-nya. So dia punya disadvantage yang pertama adalah, dan ini sangat fatal sekali, yaitu lensa ini terbuat hanya untuk APS-C sensor kamera. Jadi dia bukan untuk full frame kamera. Jadi ketika saya gunakan lensa ini, saya punya full frame body, dia akan ada kayak vignette atau dia punya hitam-hitam di pinggir vignette. Jadi itu sangat fatal sekali buat saya, karena saya ada punya satu body full frame. Jadi ketika saya gunakan full frame tersebut, saya harus crop dia ke APS-C mode, jadi ke crop sensor mode begitu. Itu salah satu hal yang mungkin saya rasa kurang kena, tapi ya sejauh ini sangat bagus, tidak terlalu mengurangi saya punya kecintaan akan lensa ini. Dan mungkin dia punya disadvantage yang kedua dari lensa ini adalah dia punya rubber atau karet-karet yang ini nih, yang saya ada bungkus pakai ekor tikus 2 ini, itu cepat melar sekali. Saya tidak tahu apakah teman-teman kami yang punya lensa ini dia punya karet sudah melar, tapi sejauh ini saya punya lensa ini dia punya karet kedua ini sudah melar, jadi saya gunakan ekor tikus ini. Jadi itu salah satu hal yang saya kurang senang, karena dia punya karet cepat melar. Tetapi ya so far tidak mengganggu ke hasil, karena ini hanya di bagian eksternal atau di luar. Jadi
masih sangat lumayan lah karena bisa diakal-akali dengan baik menggunakan lem atau pakai ekor tikus seperti yang saya buat ini. So saya bisa bilang this is my favorite lens dan always in my camera bag. Untuk dia harga sendiri mungkin waktu itu saya beli second dan itu dia punya harga di sekitar 8 juta dan ya 8 juta itu cukup mahal tapi dia punya hasil worth it dan sampai sekarang saya masih gunakan lensa ini dan dia punya hasil masih sangat tajam-tajam. Jadi ya 8 juta mungkin sekarang dia harga sudah turun mungkin di sekitar 7 atau 6 tapi ya teman-teman kalian bisa lihat dia punya harga second juga bisa cari di Tokopedia maupun yang lain-lain seperti itu. Dan ya saya harap sedikit ini bermanfaat buat kamu dan that's all. Thank you. Lensa favorit top 1.